Terdakwa pemerkosaan 13 santriwati, Heri Wirawan, dituntut hukuman mati dan kebiri kimia oleh jaksa. Jaksa juga meminta harta Heri disita untuk dibagikan kepada korban. Dalam sidang terhadap terdakwa pemerkosa 13 santriwati Heri Wirawan, jaksa penuntut umum yang dipimpin Kejati Jawa Barat Asep Mulyana menuntut terdakwa dengan hukuman paling berat karena menilai tindakan terdakwa kejahatan luar biasa. Heri Wirawan dituntut hukuman mati dan kebiri kimia, denda 500 juta dan restitusi bagi para korban 331 juta rupiah. Jaksa juga minta majelis hakim membubarkan pesantren milik terdakwa dan merampas harta kekayaan Heri untuk dilelang dan digunakan biaya sekolah korban dan bayi-bayinya. Pondok Pesantren Tafiz Madani, Yayasan Nurul Huda Komplek Bagasatwa, ya, dan kemudian merampas harta kekayaan aset terdakwa, baik berupa tanah dan bangunan, pondok pesantren, dan aset kekayaan terdakwa lainnya, baik yang sudah disita maupun yang belum disita, untuk dilelang. Ya, dan hasilnya serahkan pada negara, SEKU pemerintah Provinsi Jawa Barat. Ya, yang selanjutnya digunakan untuk biaya sekolah anak-anak plus bayi-bayinya dan kehidupan kelangsungan hidup daripada mereka. Terkuak Heri Wirawan, guru pesantren di Kota Bandung, Jawa Barat, memperkosa 13 santriwati yang ia didik. Pelaku memperkosa para muridnya hingga hamil dan melahirkan. Sejumlah korban bahkan diperkosa pelaku sejak masih di bawah umur. Dari Bandung, Jawa Barat, Diki Wismara, iNews melaporkan. Seorang guru di sebuah sekolah dasar Kabupaten Pesisir Barat Lampung diamankan polisi karena telah mencabuli 14 siswinya. Modus pelaku adalah ingin memeriksa fisik para korbannya yang dilakukan di ruang perpustakaan sekolah. Satuan Reserse Kriminal Polsek Pesisir Utara berhasil mengamankan BH, seorang guru di sebuah sekolah dasar di Kabupaten Pesisir Barat, Lampung. Penangkapan pelaku berdasarkan laporan dari salah satu orang tua murid siswi kelas 4 yang dicabuli oleh pelaku. Pelaku sudah melakukan aksinya sejak Maret 2020 hingga Desember 2021 dengan jumlah korban sebanyak 14 siswi. Pelaku melakukan aksinya di sebuah ruangan perpustakaan yang sepi dengan dalih cek fisik di bagian vital korban. Sementara itu menurut pengakuan pelaku, selain memaksa korbannya untuk melakukan cek fisik, modus lain dari pelaku adalah mengiming-imingi memberikan nilai bagus kepada korban jika mau menuruti kemauannya. Untuk modus pelaku sendiri, pelaku dengan cara memberi iming-iming kepada muridnya akan memberikan nilai bagus. Salah satu cara pelaku agar bisa mencabuli korban adalah dengan cara dibawa ke salah satu perpustakaan, di mana perpustakaan tersebut ada tempat yang sudah tidak terpakai dan tertutup dengan rak-rak buku yang sudah tidak terpakai. Jadi disitulah pelaku menjalankan perbuatannya. Pelaku dijerat dengan pasal tentang perlindungan anak dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Guru olahraga SMP Kabupaten Toba, Sumatera Utara melakukan pelecehan seksual di sekolah terhadap siswinya. Korban diperdaya gurunya saat dipanggil bersama dua temannya terkait konten tak pantas di ponselnya. Sang guru pun mengirim pesan kepada korban yang berisi pencabulan yang baru dilakukannya. Guru olahraga sebuah SMP di Kabupaten Toba, Sumatera Utara ini jadi tahanan polisi setelah dilaporkan atas dugaan pencabulan. Korbannya merupakan seorang siswi yang dilecehkan di sekolah saat jam pelajaran. Awalnya guru berusia 31 tahun itu memanggil korban bersama dua siswa terkait sejumlah konten di ponsel murid-muridnya yang dinilai tidak pantas. Setelah diinterogasi, pelaku menyuruh dua siswanya keluar. Sementara korban yang diminta tetap di ruangan tiba-tiba didekati pelaku dan dilakukan pencabulan. Korban kemudian diantar pelaku pulang dan saat bertemu orang tuanya, korban bercerita pelecehan seksual yang baru dialaminya. Korban juga menunjukkan pesan yang dikirim pelaku yang berisi kalimat tidak pantas. Orang tua korban kemudian menjadikan pesan yang dikirim pelaku tersebut sebagai barang bukti perbuatannya. Dua orang laki-laki ini
saya interogasi bahwasanya ada di handphone tersebut mengandung konten atau pesan-pesan yang tidak pantas untuk usia mereka. Jadi sebelum saya panggil mereka berempat, handphone saya periksa 3 orang itu. Sampai saat ini baru ini korbannya yang kami tangani. Namun ya kami sampaikan juga kalau memang ada siswa yang lain yang mungkin diberlakukan oleh oknum guru ini terhadap murid atau siswa yang lain, silakan datang ke Polres Toba untuk membuat laporan. Pelaku dikenai pasal 82 tentang perlindungan anak di bawah umur dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Seorang guru agama sekolah dasar di Cilacap, Jawa Tengah juga mencabuli belasan siswinya, pemirsa. Ironisnya, aksi pencabulan dilakukan saat jam istirahat di dalam ruang kelas. Satuan Reserse Kriminal Polres Cilacap, Jawa Tengah menangkap seorang guru agama sekolah dasar yang tega mencabuli 15 siswinya. Diketahui aksi tak senonoh tersebut dilakukan sejak September lalu di ruang kelas saat pembelajaran tatap muka diberlakukan. Agar para korban mau menuruti kemauannya, pelaku mengimingi akan memberikan nilai bagus pada mata pelajaran yang diajarkannya. Penangkapan pelaku berdasarkan laporan dari salah satu orang tua korban yang mengetahui kejadian yang dialami anaknya. Di sini yang bersangkutan ketika pengembangan kami temukan modus bahwa tersangka yang notabene seorang guru agama sekolah tingkat dasar ini ketika jam istirahat, ini saya contoh case ya, salah satu korban ketika jam istirahat korban tetap di dalam ruang kelas, gurunya yang lain sekarang ada beberapa yang tinggal di kelas. Nah inilah yang kemudian aksi yang tidak pantas atau aksi bejat ini diluncurkan oleh si guru SD. Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku dijerat dengan pasal 82 tentang perlindungan anak dengan ancaman pidana 15 tahun penjara. Sementara itu, oknum guru sekolah dasar pelaku pencabulan di Barito Utara, Kalimantan Tengah menangis saat diperiksa polisi. Pelaku ditangkap karena mencabuli anak didiknya berulang kali dengan bujuk rayu dan ancaman. KI oknum guru SD negeri ini terus menangis saat hendak memasuki ruang unit perempuan dan perlindungan anak Satreskrim Polres Barito Utara. Sebelumnya, pria 53 tahun ini diamankan pihak kepolisian pada Senin 29 Desember setelah dilaporkan mencabuli bocah perempuan yang merupakan anak didiknya sejak duduk di bangku kelas 5 SD hingga kelas 9. Diketahui aksi bejat pelaku dilakukan di rumah korban saat orang tua korban tengah berladang. Sebelum menjalankan aksinya, pelaku merayu hingga mengancam korban. Untuk modus yang kami lakukan yaitu mendapatkan informasi bahwa yang bersangkutan ini merayu korban untuk melampiaskan nafsu pelaku. Selain mengamankan pelaku, polisi juga mengamankan pakaian korban sebagai barang bukti. Akibat perbuatannya, pelaku dijerat Undang-Undang Perlindungan Anak dan terancam pidana penjara selama 15 tahun. Seorang guru di pesantren Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan juga ditangkap polisi. Sang guru terbukti bertindak asusila kepada belasan santrinya. RP, seorang guru pesantren di Ogan Komering Ilir digiring Satreskrim Polres Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan. Dia dilaporkan karena melakukan pelecehan seksual. RP yang merupakan guru di pondok pesantren ini memberikan hukuman yang tak wajar kepada 12 santrinya. Belasan santri yang dihukum diminta melakukan tindakan asusila. Bahkan RP juga merekam kegiatan santrinya tersebut.
Orang tua santri yang mengetahui hal ini pun langsung melapor ke polisi. Beliau dilaporkan oleh keluarga korban sudah melakukan pelecehan seksual sudah berkali-kali, mulai dari bulan Oktober awal sampai kemarin sore tepatnya, yang mana langsung dilaporkan kepada kita langsung melakukan penangkapan. Akibat perbuatannya, pelaku diancam hukuman 20 tahun penjara. Di Padang, Sumatera Barat berharap pandai membaca Al-Quran melalui belajar privat dengan seorang guru ngaji, bocah laki-laki 8 tahun justru dicabuli. Pelaku melakukan perbuatan tidak senonoh tersebut di salah satu ruangan di dalam musola. SH dijemput aparat Polsek Lubuk Kilangan, Padang, Sumatera Barat setelah dilaporkan orang tua salah seorang siswanya atas tuduhan pencabulan. Pria 34 tahun ini dikenal sebagai penjaga musola sekaligus guru ngaji yang mengajarkan anak-anak di lingkungan sekitar. Pelaku kemudian digelandang ke kantor polisi. Berdasarkan keterangannya, pelaku telah mencabuli 3 anak di 3 lokasi. Perbuatan tersebut dilakukan sejak tahun 2020. Salah seorang korbannya dicabuli ketika belajar mengaji secara privat. Pelaku selalu mengajari korban di kamar, tempat tinggalnya di salah satu ruangan musola. Ketika itulah korban dibujuk dan dicabuli pelaku. Perbuatan pelaku membuat sikap korban berubah menjadi murung. Saat ibunya bertanya, korban pun mengadukan perbuatan sang guru ngaji terhadap dirinya. Awalnya dia tuh udah lama mengajak anak ini di dalam kamar Garin ini, kemudian kesempatan di sana. Jadi aksinya itu sudah berulang kali. Sebelumnya dari inisial pelaku S ini, dia pernah sebelumnya di kampungnya, kemudian di Preman. Jadi yang ketiga kali pengakuan sementara. Atas perbuatannya, tersangka dijerat pasal 82 tentang Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Menyamar sebagai wanita, seorang pria melakukan pelecehan seksual. Selengkapnya sesaat lagi, tetaplah bersama Realita.